Betul, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Proses yang baik tentu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Jadi, gimana sih prosesnya? Let's check it out. Kegiatan ekstrakurikuler teater di SMAN 1 Tanjung Palas Utara diresmikan dengan nama Aswara pada 5 Desember 2024 yang lalu. Tentu saja, hal ini dapat terlaksana berkat Kepala SMAN 1 Tanjung Palas Utara, Ibu Ika Krisna Indarti SPD, yang merasa gelisah terhadap minat dan bakat siswa di sekolah yang sebenarnya cukup potensial. Berkaca dari hasil FLS 2N 2024 yang cukup membanggakan, namun masih terlalu polos karena belum tersentuh tangan akademisi ataupun praktisi profesional dalam bidang seni pertunjukan. Singkat cerita, dengan dorongan dari guru bahasa Indonesia di sekolah, Ibu Ida Riani SPD yang bersemangat sekali dalam belajar hingga dapat menjadi fasilitator bagi minat dan bakat siswa-siswinya. Maka didatangkanlah seorang praktisi teater sebagai pelatih kegiatan ekstrakurikuler teater Aswara SMAN 1 Tanjung Palas Utara. Bolanya terserah deh. Ilmu teater itu ilmu proses. Seni pertunjukan, apapun bentuknya di atas panggung, adalah karya seni yang tampil sebagai miniatur jenis kehidupan nyata di dunia. Maka, pembelajaran yang diambil dalam setiap proses pengkaryaan mereka secara tidak langsung jadi pembelajaran hidup yang berharga. Dan pastinya dari segi pendidikan akan menjadi pembelajaran yang sangat bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan mereka kelak. Gerakannya kan tinggal kita besarkan aja. Nah, tuh, itu dia, Pak Rizwan Syah, lebih dikenal dengan nama Bang Acit sebagai nama panggungnya. Pelatih teater Aswara yang sudah membimbing proses kami dari nol hingga 3 trofi yang sudah berhasil dibawa pulang dari Berau dalam tempo belum genap 2 bulan. Jadi pertama kali dihubungi ibu kepala sekolah tuh ya senang. Karena memang mulai tugas di Bulungan dari 2019 sampai sekarang, saya pribadi tidak pernah melihat sama sekali ada proses pengkaryaan di bidang teater. Di sekolah-sekolah yang ada di Bulungan, tidak pernah saya temukan satu pun kegiatan ekskul teater. Kemudian saat ketemu perdana dengan pembina dan semua anggota teater Aswara, vibe-nya itu positif, mereka tuh total. Jadi totalitasnya sangat berasa. Jadi saya maupun teman-teman dari SKSD Berau jadinya semangat juga untuk membantu proses mereka. Maka habis itu kami coba tawarkan untuk ikut Aksara 2025. Event tuh harusnya hanya lokal Kabupaten Berau aja. Namun kami kira kami bisa dapat izin ikut lah berpartisipasi untuk memberikan pengalaman kompetisi pada Aswara. Ya tentu akan sangat berguna untuk penguatan fisik dan mental mereka sebagai praktisi seni nanti ke depannya. Dan lagi-lagi kami harus berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah yang sudah secara sigap merespon dengan sangat baik niat yang kami maksud tadi. Ini juga jadi bukti kalau anggaran sebenarnya bukan masalah utama dalam pengembangan minat dan bakat di sekolah. Masalah utamanya itu mau atau enggak. Jadi kita tinggal satukan persepsi aja di setiap sekolah yang ada di Bulungan. Kalau kita ini memang ingin mengembangkan SDM, utamakan SDM dulu untuk Kabupaten Bulungan dan Provinsi Kalimantan Utara yang maju ke depannya. Nah, itu dia sejarahnya. Bagaimana bisa teater Aswara Semansa Tapara bisa menjadi penyusup di event Aksara 2025, event lokal teater sekolah yang ada di Berau, Kalimantan Timur. Nah,
Untuk proses pengkaryaan pada event itu sendiri, kami mulai dari proses casting. Jadi, setelah fix dibolehkan ikut berpartisipasi, kami dikirimkan juknis beserta naskah dan puisi pilihan dalam Aksara 2025 tersebut. Nah, karena per kelompok hanya dibolehkan mengirimkan maksimal 2 orang untuk puisi dan maksimal 2 tim untuk monolog. Jadi, Bang Acit harus memilih 2 pembaca puisi dan 2 aktor monolog dari sekitar 12.000 anggota teater Aswara. Ups, kebanyakan. Maksudnya 12 orang. Singkat cerita, didapatkanlah Vina Firdania dan Laura Zaskia Ramadhani sebagai 2 orang pembaca puisi, dan Rifa Rahayu dan Iza Afkarina Nurdiana sebagai aktor monolognya. Kemudian, mereka masing-masing dipersilakan memilih puisi dan naskah apa yang akan dibawakan di panggung aksara nantinya. Dilanjutkan dengan proses pembedahan naskah yang sudah terpilih. Di sini, kami belajar proses research atau penelitian terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsik naskah, observasi terhadap tokoh yang diperankan, dan proses imajinatif aktor dalam memindahkan bentuk tekstual naskah ke dalam bentuk audio visual di atas pentas. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses blocking atau penentuan teknis dialog, laku, movement, atau pergerakan, dan lain sebagainya untuk menyampaikan pesan naskah dengan unsur estetis di dalam seni pertunjukan. Selagi proses tersebut berjalan, tata bunyi, tata panggung, tata cahaya, dan tata rias atau busana juga sambil berproses bersamaan menyesuaikan dengan perkembangan alur dramatik lakon. Setelah bentuk utama sudah terlihat, proses berikutnya adalah penghalusan, yaitu memberikan takaran rasa yang pas dalam setiap alur pertunjukan. Karena menurut Bang Acit, rasa menjadi hal yang sangat penting dalam pementasan. Aktor dengan gerak tubuh yang bagus tanpa rasa sama seperti memakan daging berkualitas mahal namun tanpa bumbu, hambar. Sebaliknya, aktor yang memiliki emosi yang baik tapi tidak memiliki kepekaan tubuh yang bagus akan seperti memakan telur mata sapi yang kelebihan garam, asin. Penghalusan juga dilakukan dengan memberikan detailing, bisa dengan memberikan properti pendukung ataupun sentuhan bisnis, yaitu gerak-gerak kecil aktor yang sesuai dengan tuntutan naskah sehingga memberikan kesan natural. Tidak bisa dipungkiri, proses yang dialami bukanlah proses yang mudah. Untuk itu, tekad bulat untuk menyelesaikan sesuatu yang sudah dimulai menjadi hal yang sangat diperlukan. Dan hal itu memang sudah ditekankan sedari awal oleh pelatih, pembina, manajer tim, dan ibu kepala sekolah sendiri sebagai pimpinan produksi. Dan pada akhirnya, apa yang kami raih pada Aksara 2025 hanyalah sebuah bonus. Karena melewat proses pengkaryaanlah yang sangat mahal bagi kami. Karena sebagai praktisi, tepuk tangan di akhir pertunjukan adalah tanda berakhirnya sebuah proses. Sedangkan hasil yang diraih menjadi bahan evaluasi untuk menghadapi proses-proses berikutnya di masa yang akan datang.